Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan fungsi dan faedah pendidikan bagi perkembangan manusia untuk syarat puas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dahlan MPD. Pengertian pendidikan, perkembangan, dan manusia. Pendidikan adalah salah satu hal yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar, juga sebagai alat untuk meningkatkan intelijensi seseorang. Perkembangan adalah suatu proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang baru, membelah, membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya, perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Manusia adalah makhluk yang memiliki dua kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku datar berukuran lebar, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Aliran nativisme atau pembawaan. Aliran ini merupakan faktor perkembangan dari sisi pembawaan seseorang. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya. Merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sukar diubah. Yang kedua yaitu aliran empirisme atau lingkungan. Perkembangan manusia juga bisa dipengaruhi dari lingkungannya. Lingkungan ini adalah dua bagian, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik adalah lingkungan tak hidup, seperti air, batu, hujan, tanah, dan musim. Sedangkan biotik adalah lingkungan hidup, seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor dari diri sendiri. Faktor diri ini dapat dilihat dari emosi, motivasi, sikap, dan sebagainya dari seseorang. Hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun manusia berada, pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Pada masa permulaan pendidikan, yang dilakukan adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, sesuai dengan tuntutan hidup manusia, maka tugas tersebut semakin bertambah dan meluas. Fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama yaitu ada fungsi sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial. Makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Yang kedua ada fungsi kontrol sosial. Pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Yang ketiga yaitu ada fungsi pelestarian budaya masyarakat. Di samping mempersatukan budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi untuk lembaga layanan pendidikan sosial untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Yang kelima ada fungsi seleksi dan alokasi. Proses seleksi ini terjadi di segala bidang, baik ingin masuk sekolah tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Semuanya dibutuhkan seleksi dan dengan pendidikan seseorang mampu melalui seleksi tersebut. Adapun fungsi pendidikan yang lain bagi perkembangan manusia adalah 1. Memberantas kebodohan. Yang kedua, menghilangkan kesalah pengertian. Yang ketiga adalah turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat mendatang. Yang keempat yaitu sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Yang kelima, alat pembudayaan.
Yang keenam, menyiapkan generasi yang cendekia. Yang ketujuh, transformasi budaya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah mengurangi pengangguran. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.